Recording in progress. Biar kelihatan nanti siapa-siapa sih yang ada di sini. Oke. Ini mana ini? Layer ke 6 sampai 9 itu sudah tutup kamera ya. Oke, lanjut Ibu mau ke papan tulis aja. Biar enak. Pindah dulu perangkatnya. Ini agak jauh dari colokan. Virtual backgroundnya Ibu hapus dulu. Nah, nih aslinya sih Ibu di kelas. Oke, kita lihat. Kelihatan? Nih, Ibu ada di kelas sekarang di 10 IPA 3. Ya, Ibu ambil contoh ya Nak ya, H2O. Oke, H2O. Nah, air. Ayo, siapa yang pastinya kita semua memerlukan air H2O. Kelihatan jelas? Kelihatan jelas ya? Oke. H2O kita gambarkan hidrogen, nomor atomnya 1. Ya kan? Dia 1 kan? Nah, berarti 1 kan tidak stabil, dia perlu 1 elektron. Kemudian oksigen, nomor atomnya 8. 2, 6. 6 kan tidak stabil. Berarti perlu 2 elektron. Nah, kita gambarkan struktur Lewisnya, Nak. Kita gambarkan struktur Lewisnya. Siapa yang jadi atom pusat, siapa yang jadi atom yang diikat? H2O, kira-kira. Bu. Oksigennya, Bu. Iya, oksigen kan jumlahnya 1. Hanya 2, berarti oksigennya yang di tengah, hidrogennya yang di samping kanan kiri, ya. Nggak mungkin hidrogen itu ada di tengah, ya. Jadi kalau kita gambarkan, sini kelihatan, oksigen, kemudian ada H. Oh. Hidrogen punya 1 elektron valensi kan? Berarti kita tuliskan 1. Hidrogen juga punya 1 elektron valensi. Nah, sedangkan nih, oksigen elektron valensinya 6. Kita gambarkan. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah seperti ini? Bisa? Kita lingkari. H di sini, H. Nah, sudah stabil semuanya? Ya, hidrogennya stabil, ini duplet, yang di sini juga duplet, yang di tengah-tengah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, sudah stabil juga. Ya kan? Nah, sekarang yang mana sih pasangan elektron ikat, pasangan elektron bebas? Oke, ini yang berikatan, ini disebut, ini namanya pasangan elektron ikat, PEI. Ini disebut PEI. Nah, sedangkan yang atom yang nggak berikatan, yang punyanya atom pusat, ini disebut PEB. Nah, lihat nih. Ini, yang 2 ini disebut PEB. Ini juga PEB. Ini PEB, pasangan elektron bebas. Oke? Tadi pasangan elektron ikat disimbolkan dengan apa? Kan tadi rumusnya AXN, kemudian apa? EM. Ya enggak? Berarti apa jadinya? Silau? Berarti apa? A, nanti rumusnya AX. X-nya berapa yang dia ikat? Nih, pasangan elektron ikatnya 1, 2. Oh, X-nya ada 2. E-nya ada pasangan elektron bebasnya, E-nya. Nih, 1, 2. Yang di atas
1, 2. Di atas sama yang bawah. Berarti E-nya 2. Oh, berarti tipenya untuk H2O AX2, E-nya juga 2. Oh, apa ya bentuk molekulnya kalau AX2E2? Lihat lagi di buku paket. Kalau di buku paket AB2E2. Apa dia? Termasuk apa bentuk molekulnya? Bengkok. Bengkok. Nah, bengkok. Atau bentuk V. Kok bisa sih bentuk V? Iya, karena ada pasangan elektron bebas, nanti sebenarnya dia tuh bentuknya seperti ini. Ya. Nah, nanti tuh gambarnya itu sebenarnya oksigen, kemudian ada H-nya. H-nya tuh agak di bawah. Karena ada 2 pasang elektron bebas. 1, 2, 3, 4. Nah, pasangan elektron bebas kan mendorong tadi pasangan elektron ikat. Ya. Nah, didorong kan jadi bengkok. Harusnya kan lurus gini. Ya, lurus nggak? Harus lurus kayak gini kan? Tapi karena adanya pasangan elektron bebas, jadinya dia bengkok. Nah, inilah disebut kenapa kok H2O itu bentuknya bengkok atau bentuk V. Ya, karena ada ini. Ada namanya pasangan elektron bebas nih. PEB. Ini pasangan dah. Ya, sampai sini? Jelas? Jelas Jelas, ya? Bu. Oke, jadi kalau mau gambarkan bentuk molekul, sebenarnya salah satunya kita gambarkan struktur Lewis. Atau bisa juga pakai rumus yang tadi. E sama dengan elektron valensi atom pusat A dikurangin X dikali B per 2. Ada kan rumus yang tadi? Elektron valensi atom pusat berapa? Atom pusatnya oksigen kan? Elektron valensinya berarti? 6. Ini atom pusatnya oksigen, berarti elektron valensinya 6 dikurangi X. Dia mengikat berapa sih? Berapa yang dia ikat? Berapa atom yang dia ikat? Oksigen mengikat? Nih. Ini sebagai X-nya. Berarti dikurangi 2 kali 2 ya. Hidrogennya kan ada 2. Kemudian B-nya. B-nya ini berapa? B ini adalah kekurangannya. Hidrogen tadi kurang berapa? Ini sebagai B-nya, nak. B kecil. Ya, B kecilnya ini. Oke. Nah, ini tadi kekurangannya supaya stabil kan menjadi duplet, berarti dia kurang 1, berarti B-nya 1. Nah, per 2. 6 kurangi 2 bagi 2 berapa? 2. 2. Nah, sudah ketahuan kan? E-nya 2, X-nya berapa? X-nya berarti berapa tadi dia mengikat? Ini kan X-nya. Oh, berarti tipenya nanti AX2, ini X-nya 2 loh, H2O. Berarti E-nya dapat dari rumus kan? E-nya sama dengan 2. Sudah sama kan? Pakai rumus sama mau pakai struktur Lewis sama kan? Ya. Seperti itu. Sampai sini tahu nggak perbedaannya? Jadi Ibu ulangin kalau pakai rumus E sama dengan EV, elektron valensi atom pusat. Ini oksigen sebagai atom pusat. Elektron valensinya berapa? 6 kan? Masukkan 6. Dikurangi X. X-nya sebagai atom yang diikat itu berapa sih? Atom yang diikat. Berapa? Hidrogen yang diikat tadi berapa jumlahnya? Nih kan? 2. Tulis 2 di sini. Kali B. B itu apa? B ini adalah kekurangan elektron pada atom yang diikat. Tadi kan ngikat hidrogen. Hidrogen kan cuma 1. Supaya stabil jadi duplet, perlu 1 kan? Berarti B-nya 1 per 2. Oh, ternyata elektron bebasnya, pasangan elektron bebasnya sama dengan 2. Oh, berarti E-nya 2. X-nya berapa, Bu? Kan X-nya sudah tahu tadi X-nya nih. X-nya 2. Langsung aja dimasukkan. X-nya 2. Ini langsung aja dimasukkan X-nya 2. Sudah. Jadi bentuknya bentuk bengkok atau bentuk V. Oke. Udah? Sampai sini ada gambaran ya tentang bentuk molekul. Jadi ada domainnya 2, ada domainnya 3, ada yang 4, ada domainnya 5. Ya.
Ada yang domainnya 6 dihafalin. Kalau sekolahnya offline biasanya sih ibu suruh hafalin ke depan. Ya, misalnya linier, tetrahedral, oktahedral itu kalian harus hafal. Oke. Jadi, kenapa sih kok adanya pasangan elektron bebas itu membuat si bentuk molekul itu atau membuat sifat kovalennya menjadi kovalen polar? Ya, air itu kan polar air. Polar. Karena adanya pasangan elektron bebas ini loh, nak. Sehingga dia mendorong pasangan elektron ikat untuk menjauhi pasangan elektron bebas. Sehingga bentuk molekulnya kan tidak simetris. Ya enggak? Ini sudutnya berapa? Ya kan lebih lebar kan sudutnya? Di atas daripada yang di bawah kan lebih kecil kan sudutnya? Nah, makanya dia dibilang tidak simetris atau disebut kovalen polar. Oke? Gimana, ada yang bertanya? Oke, sekarang kalau tidak ada, kita lanjut ke interaksi antar molekul kovalen. Lihat dulu. Jadi di buku paket, di buku biru ya, mohon maaf Ibu tidak pegang buku yang orange, kimia yang orange karena ya. Oke, jadi kalau di Ibu nggak usah share screen ya, langsung aja karena waktunya sisa 5 menit lagi. Jadi buku paket di halaman 178, dilihat buku paketnya, jadi ada interaksi. Oke, ada interaksi antar molekul kovalen. Yang IPS ketemu nak ya? Nah, ada yang pertama adalah gaya London. Gaya London itu atau gaya dispersi. Itu ada gambarnya. Kalau gaya London itu adalah gaya yang lemah ya. Gaya lemah di mana ada, kalau di gambar 4.23 itu ada gambar itu antara molekul nonpolar ketemu nonpolar ya. Kalau gaya London itu antara molekul nonpolar sama nonpolar. Nah, lama-kelamaan walaupun dia nonpolar, elektron itu kan bergerak terus, ya. Nah, karena bergerak terus, kemungkinan ada kalanya elektron itu ada mengumpul di satu sisi, tapi di sisi lain kekurangan. Jadi yang mengumpul lebih banyak, itu nanti akan bermuatan negatif. Nah, yang elektronnya sedikit, itu akan bermuatan positif. Nah, gaya London ini gaya yang lemah ya. Karena dia terdiri dari antara nonpolar sama nonpolar. Itu ya nak ya, nanti dibaca lagi. Kemudian halaman 181 ada interaksi dipol-dipol. Ya, nah di situ antara ikatan kovalen polar sama ikatan kovalen polar. Jadi dua-duanya polar sama polar. Pastinya gaya antar molekulnya itu lebih kuat daripada gaya London tadi. Kalau gaya London kan tadi nonpolar, ya, maka agak lemah karena dia membentuk kutubnya tuh hanya sementara, ya, disebut dipol dipol sementara namanya ya, di buku paket itu disebut dipol sementara. Tapi kalau yang interaksi antar dipol-dipol itu nanti akan membentuk sebuah dipol. Ingat, kalau ibu ngomong dipol itu berarti dua kutub, nah, di kan dua ya. Pol dari polar ya, berarti dua kutub. Nah, nanti dipolnya tuh kalau yang interaksi antar dipolnya dipol permanen. Nah, lebih kuat dipol permanen ini dibandingkan tadi gaya London ya. Oke, kalian nanti bisa lihat ya di buku paketnya. Baca sendiri bisa, Ibu yakin bisa semua membaca. Oke, kemudian yang ketiga adalah ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen terjadi antara atom-atom hidrogen yang terikat pada atom N, O, dan F. Atau kalau kalian ingat handphone, H dan phone. Ya, ikatan hidrogen itu jadi H, N, F, O, N. Nah, handphone. Ya, jadi supaya ingat, jadi antara hidrogen dengan F,
hidrogen dengan O, hidrogen dengan N. Nah, itu disebut ikatan hidrogen. Ya, jadi itu tadi ada 3 ya gaya antar molekul. Jadi molekul yang satu dengan molekul yang lain. Apa bedanya sih kalau gaya antar molekul sama ikatan kimia? Ada yang tahu? Kalau interaksi antar molekul sama ikatan kimia. Ada nggak? Oke, jadi kalau ikatan kimia itu terjadi di dalam atom-atomnya sendiri, internal. Tapi kalau gaya antar molekul, molekul H2O ketemu dengan molekul H2O yang lain, itu berinteraksi, jadi antar molekul. Nah, itu disebut gaya antar molekul. Tapi beda kalau ikatan ion, ikatan kovalen, itu di dalam atomnya sendiri terjadi ikatan itu. Tuh, paham ya? Bisa membedakan ya? Kalau gaya antar molekul, misalnya NH3 ketemu NH3, gaya apa yang terjadi? Oh, NH3 itu polar, ketemu dengan polar. Oh, berarti gaya yang terjadi adalah gaya tarik antar dipol. Gitu, ya. Misalnya HF ketemu HF. Ya, misalnya ya. Oh, HF itu kan ada FON, ya. Yang NH3 tadi bukan gaya tarik dipol ya, tapi dia termasuk ikatan hidrogen karena N kan, ya N dengan H, handphone. Jadi kalau HF sama HF apa? Ikatannya juga sama, ikatan hidrogen. Oke, kalian lihat di buku paket apa sih pengaruhnya? Ternyata ada pengaruhnya loh, pengaruh gaya van der Waals terhadap titik didih dan titik leleh. Buku paket ada, halaman 182. Di buku orange menyesuaikan, nak. Dilihat di situ ternyata titik didih senyawa adalah suhu pada saat molekul zat cair itu mulai berubah menjadi gas, ya. Jadi pada pemanasan diperlukan energi untuk mengatasi gaya tarik antar molekul dalam zat cair. Makin kuat gaya tarik antar molekulnya, maka makin susah untuk dididihkan. Ya. Jadi apa saja yang menyebabkannya itu bergantung pada luas permukaan dan polarisabilitas, ya. Jadi kemungkinan dia untuk membentuk sebuah polar, ya. Polarisabilitas. Oke, kemudian titik leleh juga kalian bisa baca sendiri. Ternyata ya urutan titik lelehnya di halaman 183. Gaya London, titik lelehnya lebih kecil daripada interaksi dipol-dipol. Interaksi dipol-dipol lebih kecil daripada ikatan hidrogen. Oke, sekian penjelasan Ibu tentang bentuk molekul dan gaya antar molekul. Oke, jadi ikatan kimia sudah selesai, tinggal kapan kita ulangannya ya. Oke, nanti mungkin Ibu infokan ya. Sudah ada yang mau bertanya sampai sini? Kalau masih belum jelas?